kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi ya, puji Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Video berikut ini kita akan simak sama-sama. Ini adalah seorang ulama yang sangat mengagumkan, teman-teman ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pengajarannya sangat mengedukasi dan mendidik dan mengajar. Tentunya inilah yang kita harapkan bagi para tokoh-tokoh agama yang terus mendidik dan memberikan edukasi buat kita semua. Bukan sebaliknya, ya, menghina, memfitnah, apalagi menjelek-jelekan Tuhan orang lain, agama orang lain. Karena itu, kalau saya bandingkan dengan para mualaf-mualaf ataupun juga para polemikus-polemikus muslim lainnya, ya, saya sebutkan salah satunya seperti Donditan, ya, Ustadz Kainama, Arifin, Yahya Waluni, bahkan salah satu ya yang selama ini digaung-gaungkan oleh pengikutnya yaitu namanya Ustadz Juma, ya. Itu adalah orang-orang yang selama ini dikatakan di dalam kitab suci Alkitab bahwa itulah pengajaran sesat. Pada akhirnya muncul pengajaran-pengajaran sesat yang membawa kitab suci Alkitab mengajarkannya. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa celakalah mereka yang melakukan penyesatan itu. Artinya apa, teman-teman ya? Saatnya dan waktu mereka belum tiba. Biarkan saja mereka terus mengoceh tentang ayat-ayat kitab suci, apalagi itu mereka menghina, memfitnah, menjelekkan. Apa yang mereka cari itu adalah penghinaan, menjelek-jelekan. Tujuan mereka adalah diskusi, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya adalah menghina Tuhan orang lain. Itulah yang mereka selalu gaung-gaungkan di dalam media sosial mereka. Karena itu, saya akan ajak kita simak dulu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh seorang ulama di dalam video berikut ini. Pasti teman-teman akan diberkati dan akan dibukakan wawasannya untuk melihat. Karena apa? Ia mengatakan bahwa kalau tidak mau dihina agamamu, kalau tidak mau dijelek-jelekin agamamu, atau kamu tidak mau difitnah, maka jangan fitnah orang lain. Jangan jelekin agama orang lain, jangan jelekin Tuhan orang lain, supaya Anda tidak dijelekkan juga. Langsung aja kita simak videonya. itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi sampai akhir zaman, sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya, buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW.